Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel A Endun bersama A Endun. Beberapa waktu ini di media sosial kita, terutama TikTok, sedang ramai dihebohkan dengan fenomena cek kodam. Fenomena ini mulai ramai setelah salah satu pengguna TikTok kerap melakukan siaran langsung dengan dalih baca kodam melalui nama pengguna. Sebenarnya, tren ini sejatinya hanya berlaku sebagai hiburan semata saja. Hanya saja, memang jika itu menyangkut sebuah mistisme, entah mengapa menjadi sangat menarik untuk dilakukan. Sebenarnya, apa itu kodam? Bagaimana sejarahnya dan bagaimana budaya memandang kodam ini? Lalu, bagaimana pandangan dari sudut agama mengenai kodam ini? Pada video kali ini, Andun akan mencoba membahas secara singkat terkait itu semua. Namun sebelumnya, jangan lupa like, comment, subscribe dulu videonya supaya Andun makin semangat buat kontennya. Yuk, kita bahas. Kodam adalah entitas spiritual yang dikenal dalam berbagai tradisi budaya dan sejarah di Nusantara. Dalam bahasa Arab, kodam berarti pelayan atau pendamping. Dan istilah ini tentunya merujuk pada makhluk gaib yang diyakini menemani atau melindungi seseorang. Konsep kodam berakar pada tradisi mistik dan spiritual di Nusantara yang berkembang melalui pengaruh berbagai budaya dan agama. Kodam sendiri memiliki akar dalam kepercayaan animisme dan dinamisme yang telah ada sejak masa prasejarah di Nusantara. Oh ya, buat yang belum tahu, animisme itu adalah kepercayaan terhadap roh, sedangkan dinamisme itu kepercayaan terhadap benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Konsep ini kemudian berakulturasi dengan pengaruh Hindu-Buddha, Islam, dan kepercayaan lokal lainnya, sehingga menciptakan keyakinan yang beragam tentang kodam. Beberapa keyakinan mengenai kodam dari perspektif budaya di beberapa daerah di Indonesia. Di Jawa, kodam sering dikaitkan dengan ilmu kanuragan atau kesaktian. Dalam budaya Jawa, seseorang yang memiliki kekuatan supranatural sering dikatakan memiliki kodam yang membantu mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Ritual-ritual Jawa seperti puasa mutih atau puasa yang hanya makan nasi dan minum air mineral saja dan semedi atau meditasi seringkali dilakukan untuk mendekatkan diri dengan kodam atau memanggilnya atau bahkan untuk mendapatkannya. Di Bali, kodam sering dihubungkan dengan roh leluhur atau dewa-dewa dalam tradisi Hindu Bali. Upacara seperti ngaben atau upacara kremasi dan galungan atau perayaan kemenangan Dharma atas Adharma hampir selalu melibatkan komunikasi-komunikasi dengan roh-roh leluhur yang beberapa orang atau beberapa jurnal mengatakan hal itu bisa dianggap sebagai berinteraksi dengan kodam. Di Sumatera, khususnya di kalangan masyarakat Batak, ada kepercayaan terhadap begu ganjang yang merupakan roh penjaga, yang mana hal ini bisa dianggap atau diartikan sebagai kodam. Ritual-ritual tertentu dilakukan untuk mendapatkan perlindungan dan bimbingan dari roh ini. Beberapa perkembangan konsep kodam secara garis besar di Indonesia. Pertama, pengaruh Hindu-Buddha. Pada masa Hindu-Buddha, abad ke-4 hingga ke-15, konsep makhluk gaib dan penjaga spiritual berkembang pesat. Relief dan teks-teks kuno seperti Kakawin dan Kidung sering menyebutkan makhluk-makhluk gaib yang berfungsi sebagai pelindung atau penuntun spiritual. Kedua, pengaruh Islam. Dengan berkembangnya Islam pada abad ke-13, konsep kodam berasimilasi dengan ajaran tasawuf. Masyarakat sering menganggap para kiai memiliki kodam yang membantu mereka dalam menyebarkan agama dan melindungi mereka dari bahaya. Bahkan, pengaruh Islam ini memunculkan sebuah keilmuan yang disebut ilmu hikmah. Ilmu hikmah ini dianggap merupakan sebuah cabang mistisme dalam Islam. Ilmu hikmah sering mengajarkan cara untuk mendapatkan kodam melalui amalan tertentu, seperti wirid dan puasa. Ketiga, kolonialisme dan modernitas. Pada masa kolonial Belanda, kepercayaan terhadap kodam mengalami transformasi. Beberapa masyarakat mulai mengadopsi pandangan rasionalis dan skeptis terhadap hal-hal gaib, meskipun tradisi lokal masih tetap dipertahankan. Lalu, di era modern seperti sekarang ini, karena makin berkembangnya ilmu pengetahuan dan makin banyaknya informasi yang dengan mudah didapat, serta masyarakat yang semakin skeptis, kepercayaan kodam masih tetap ada.
Namun, seringkali banyak yang hanya memandangnya sebagai bagian dari warisan budaya dan identitas spiritual bangsa kita. Nah, bagaimana pandangan dari agama terhadap kodam ini? Pertama, dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, A. Andun coba mengambil kesimpulan dari beberapa kutipan ceramah Ustadz Firanda dan Buya Yahya. Menurut Ustadz Firanda, bahwa yang berhak dan bisa menguasai jin hanyalah Nabi Sulaiman saja. Karena beliau pernah berdoa, "Ya Allah, anugerahkan kepadaku sebuah kerajaan yang tidak boleh untuk seorang pun setelah aku." Beberapa ulama berpendapat, salah satu maksudnya adalah menguasai jin. Lalu, dalam hadis lain disebutkan juga, Nabi Muhammad SAW pernah Allah berikan kemampuan untuk menangkap jin ifrit yang mengganggunya saat sedang sholat. Rasulullah mencekiknya dan dia merasa begitu dingin air liur dari jin ifrit tersebut. Namun, kemudian Nabi Muhammad SAW teringat doa Nabi Sulaiman dan berkata, "Jika bukan karena doa Nabi Sulaiman tersebut, saya bisa menangkap jin tersebut lalu diikat di Masjid Nabawi sehingga anak-anak bisa melihat jin tersebut." Dijelaskan dengan alasan itu, maka Nabi Muhammad SAW tidak bisa menguasai jin karena sesuai dengan doa Nabi Sulaiman. Jadi pada intinya, yang dapat menguasai dan memerintahkan jin hanyalah Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad saja tidak bisa, apalagi kita yang hanya manusia biasa. Dalam kutipan ceramah yang lain, menurut Buya Yahya, beliau menegaskan bahwa jin itu memang ada. Namun, kita tidak perlulah mencari-carinya karena kita memiliki alam yang berbeda. Dan terkait kodam, yang merupakan jin yang diperdayakan manusia untuk kepentingannya, menurut beliau, itu tidak ada baiknya. Walaupun nanti urusannya dengan jin Islam sekalipun, tetap urusannya tidak baik. Beberapa ulama berpendapat bahwa percaya pada kodam dapat mendekati syirik atau menyekutukan Allah, apalagi jika sampai dianggap sebagai pelindung selain Allah. Oleh karena itu, banyak ulama mengingatkan untuk berhati-hati dalam mempraktekkan dan mempercayai keberadaan kodam. Dalam Islam, hanya Allah yang harus diyakini sebagai pelindung dan penolong utama. Walaupun banyak juga nih di zaman-zaman sekarang yang A. Andun temuin, itu banyak oknum ustadz-ustadz atau oknum kiai-kiai yang berdalih, iya kan itu mah sebagai perantara aja, mintanya mah tetap kepada Allah. Tapi pada faktanya, mereka tetap mengharapkan kepada benda-benda itu atau pada amalan-amalan yang diajarkan itu, sehingga dikhawatirkan akan berpengaruh kepada ketauhidannya. Jadi alangkah lebih baiknya menurut A. Andun pribadi, hal-hal yang seperti itu ditinggalkan saja. Lalu selanjutnya, dalam pandangan Kristen. Dalam teologi Kristen, konsep kodam sebagai makhluk gaib yang membantu manusia itu tidak diajarkan. Kristen mengajarkan bahwa perlindungan datang dari Tuhan melalui Roh Kudus, bukan dari makhluk gaib sejenis jin atau setan. Pandangan gereja umumnya menolak keberadaan kodam dan menganggapnya sebagai bagian dari praktik okultisme atau tahayul yang tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Mengandalkan makhluk gaib selain Tuhan dianggap menyimpang dari iman Kristen. Lalu selanjutnya, dalam pandangan Hindu. Dalam agama Hindu, konsep makhluk gaib seperti deva atau dewa dan roh leluhur yang melindungi manusia itu sangatlah umum. Kodam dalam konteks ini dapat diartikan sebagai makhluk gaib atau dewa yang memberikan perlindungan dan bimbingan. Upacara keagamaan dan ritual seperti pemujaan dewa dan penghormatan kepada leluhur sering dilakukan untuk mendapatkan berkah dan perlindungan dari makhluk gaib. Dalam praktik spiritual Hindu, mantra dan meditasi sering digunakan untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib atau dewa. Praktisi spiritual mungkin merasa mendapatkan bantuan atau bimbingan dari entitas gaib ini. Terakhir, dalam pandangan Buddha. Dalam Buddhisme, terutama dalam tradisi Mahayana dan Vajrayana, terdapat kepercayaan terhadap makhluk gaib seperti bodhisattva dan dewa pelindung. Namun, fokus utama Buddhisme adalah pada pencapaian pencerahan dan pemahaman diri, bukan pada pencarian bantuan dari makhluk gaib. Buddhisme mengajarkan bahwa perlindungan dan bimbingan spiritual dapat diperoleh melalui etika yang baik dan meditasi. Meskipun ada kepercayaan terhadap makhluk gaib, mereka bukanlah fokus utama dalam praktek spiritual.
Dalam beberapa tradisi Vajrayana, terdapat ritual tertentu yang melibatkan pemanggilan makhluk gaib untuk bantuan spiritual. Tetapi ini lebih bersifat simbolis saja dan lebih terkait dengan jalan menuju pencerahan. Nah, itulah beberapa pembahasan mengenai kodam dari berbagai aspek dan sudut pandang, dan dari beberapa pandangan agama. Jika video ini dirasa bermanfaat, like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini. Sekian video dari Andun, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.